Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan warga Jakarta dihebohkan dengan pembahasan tentang apakah gubernur DKI ditunjuk oleh presiden atau dipilih langsung oleh rakyat. Begini, rame ya dibahas di DPR RI sebuah rancangan undang-undang yang disebut RUU DKJ atau Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dalam pasal 10 ayat 2 RUU tersebut disebutkan bahwa gubernur ditunjuk oleh presiden. Sontak publik dibuat heboh. Sentimen publik terhadap RUU ini juga terpantau negatif. Mayoritas publik, dari pantauan saya ya, tidak ingin gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Sontak fraksi-fraksi di DPR RI pun rame-rame menolak pasal tersebut. Nah loh, jadi siapa yang ngusulin RUU ini? Satu hal yang pasti teman-teman, pihak yang mengusulkan RUU ini adalah DPR RI, bukan pemerintah atau dalam hal ini presiden. Tapi lucunya para fraksi di DPR menolak tahu soal siapa yang mengusulkan pasal tersebut dan bagaimana pasal tersebut bisa masuk. Lucu ya. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, mayoritas fraksi di DPR menolak usulan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana tertuang di dalam draft rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ. Nggak sampai di sana aja. Mereka juga mengaku nggak tahu dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam pasal 10 ayat 2 rancangan Belet itu masuk. Masih menurut kantor berita Kompas.com, ketika RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna Selasa 5 Desember kemarin, cuma fraksi PKS yang sebetulnya menolak RUU ini. Makin lucu ya para dewan kita yang terhormat ini. Lalu bagaimana dengan respons pemerintah? Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, menolak gagasan tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan sejauh ini Presiden belum menunjuk perwakilan untuk membahas RUU ini. Pemerintah, kata Pak Ari, masih menunggu surat resmi dari DPR RI untuk menyampaikan naskah RUU DKJ ini. Teman-teman, menurut saya ya, pasal 10 ayat 2 RUU DKJ ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pasal ini berpotensi merenggut hak sipil warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dan pasal ini, apabila disahkan, akan menggerus reputasi Jakarta sebagai miniatur demokrasi di Indonesia. Dan pasal ini disebut oleh berbagai pihak sebagai langkah efisiensi. Dan menurut saya ini juga mengada-ngada. Sekalian aja pemilu ditiadakan, pemilu nasional, pemilu daerah, semua daerah ya, dengan alasan efisiensi anggaran, biar mati sekalian demokrasi kita. Barusan sarkas loh ya. Ada juga yang bilang untuk mencegah polarisasi setelah pilkada. Nah, ini lebih ngawur lagi. Argumen ini seperti sedang menghina kedewasaan warga Jakarta dalam berdemokrasi. Dan saya, warga Jakarta, merasa sedang dihina oleh argumen ini. Teman-teman, di alam demokrasi yang sehat, aspirasi itu bergerak dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya, dari atas ke bawah. Maka menggeser sistem penentuan ya, ditunjuk atau dipilihnya seorang gubernur, mencerminkan ke arah mana demokrasi, semakin maju atau semakin mundur. Dan buat para fraksi di DPR RI yang terhormat, basilah. Kalau kalian yang menyetujui DPR mengusulkan RUU ini, lalu beramai-ramai menolak isi dari yang kalian usulkan. Akhir kata, mengutip apa yang diajarkan oleh dosen ilmu politik saya di Victoria University of Wellington, Prof. Margaret Clark, in democracy, true power comes from below. Otherwise, it's a corrupt democracy. Dalam demokrasi, kekuatan sebenarnya datang dari bawah. Kalau tidak, itu adalah demokrasi yang korup. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.